Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan dan kesehatan. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas proyek analisis regresi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wila Inafa Kurnia dengan NIM 18030142 dari Prodi Matematika A. Pada tugas proyek ini, saya akan membahas yang pertama, yaitu plot data dengan matriks plot, yang kedua, model regresi R kuadrat, uji signifikansi model, uji signifikansi koefisien regresi secara parsial, yang ketiga, uji asumsi klasik, keempat, transformasi, yang kelima, pembentukan model terbaik, dan yang keenam, kesimpulan. Adapun data yang saya gunakan yaitu tabel B3 yang terdiri dari variabel Y, X1, X2, X3, X8, dan X10. Data tersebut terdiri dari data Apollo sampai Valiant yang terdiri dari 20 data, seperti pada tabel ini. Yang pertama yaitu plot data dengan matriks plot. Adapun langkah-langkah dalam membuat matriks plot dengan menggunakan software Minitab, yang pertama yaitu mengisi variabel, lalu klik OK, kemudian pilih simple, lalu klik OK, kemudian pilih matriks plot, dan yang terakhir pilih graph. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada aplikasi Minitab, caranya dapat dilihat seperti ini, yaitu yang pertama, graph, kemudian matriks plot, kemudian pilih simple, lalu OK, kemudian isi variabel, lalu klik OK. Sehingga pada software Minitab akan menghasilkan matriks plot of Y, X1, X2, X3, X8, X10 seperti pada gambar ini. Dari gambar tadi dapat disimpulkan bahwa baris 1 kolom 2 terdapat pencarian titik yang berbentuk garis, sehingga terdapat hubungan linier antara Y dengan X1. Baris 1 kolom 3 terdapat pencarian titik yang berbentuk garis, sehingga terdapat hubungan linier antara Y dengan X2. Kemudian baris 1 kolom 4 terdapat pencarian titik yang berbentuk garis, sehingga terdapat hubungan linier antara Y dengan X3. Lalu baris 1 kolom 5 terdapat pencarian titik sehingga terdapat hubungan linier antara Y dengan X8, dan yang terakhir baris 1 kolom 6 terdapat pencarian titik yang membentuk garis sehingga terdapat hubungan linier antara Y dengan X10. Karena terdapat minimal satu variabel regresor yang berhubungan linier dengan Y, maka dapat disimpulkan bahwa regresi linier dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, X2, X3, X8, dan X10. Selanjutnya, yaitu model regresi, R kuadrat, uji signifikansi model, uji signifikansi koefisien regresi secara parsial. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk model regresi ini yaitu yang pertama, pilih start, yang kedua, pilih regression, yang ketiga, pilih regression, lalu fit regression model, dan kemudian isi respon berupa Y, dan continuous predictor berupa X1, X2, X3, X8, X10, kemudian klik OK. Pada software Minitab dapat dilakukan seperti ini, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Maka setelah kita melakukan langkah-langkah tadi, maka di output Minitab akan menghasilkan analisis of variance, model summary, koefisien, dan regression equation. Sehingga model regresi yang diperoleh yaitu Y sama dengan 27,2 dikurang 0,0167 X1 ditambah 0,0504 X2 dikurang 0,063 X3 ditambah 0,054 X8 dikurang 0,00159 X10. Dan didapatkan R kuadrat atau R min SP atau R square ini 76,57%. Artinya, sebesar 76,57% ini dari seluruh variasi total Y yang diterangkan oleh X1, X2, X3, X8, dan X10, dan masih ada sebesar 23,43%
lagi variasi Y tidak dapat diterangkan dalam model ini. Bagian sisanya yang 23,43% ini mungkin disebabkan oleh faktor lain yang gagal diperhitungkan dalam model. Kemudian, untuk uji signifikansi model, didapatkan p-value-nya 0,000, yang berarti bahwa P 0,000 yang berarti terima H1 dibanding beta I tidak sama dengan 0. Untuk paling kurang 1I, 1, 2, 3, 8, dan 10. Jadi, X1, X2, X3, X8, X10 ini secara bersama-sama mempengaruhi Y. Dan terdapat satu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, X2, X3, X8, dan X10. Kemudian, dari koefisien ini didapatkan p-value-nya yang ini, karena dari p-value ini tidak ada yang kecil dari 0,05, maka X1, X2, X3, X8, X10 tidak mempunyai kontribusi terhadap Y, yang berarti koefisien regresi beta 1, beta 2, beta 3, beta 8, dan beta 10 tidak signifikan dengan taraf kesalahan 5%. Seperti yang saya sebutkan tadi, model regresinya didapatkan Y sama dengan 27,2 dikurang 0,0167X1 ditambah 0,0504X2 dikurang 0,063X3 ditambah 0,054X8 dikurang 0,00159X10. Yang kedua, R kuadratnya 76,57%. Kemudian yang ketiga, diperoleh nilai P sama dengan 0,000 yang berarti terima H1 dibanding beta I tidak sama dengan 0 untuk paling kurang 1I, 1, 2, 3, 8, dan 10. Kemudian yang terakhir, X1, X2, X3, X8, dan X10 tidak mempunyai kontribusi terhadap Y, yang berarti koefisien regresi 1, 2, 3, 8, dan 10 tidak signifikan dengan taraf kesalahan 5%. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Pada uji asumsi klasik ini, saya akan membahas tentang yang pertama, kelinearan, yang kedua, epsilon I sama dengan 0, yang ketiga, kesamaan variansi, yang keempat, kenormalan Galat, yang kelima, sampel acak, dan yang keenam, Galat tidak berkorelasi. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pada uji asumsi klasik ini, yang pertama, pilih start, kemudian yang kedua, pilih regression, yang ketiga, pilih regression, kemudian fit regression model, yang keempat, mengisi respon berupa Y, dan continuous predictor berupa X1, X2, X3, X8, dan X10, kemudian pilih graph, yang keenam, pilih storage, lalu pilih residual, kemudian yang ketujuh, pilih result, lalu pilih Darwin-Watson statistik. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pada software Minitab dapat dilakukan seperti ini, supaya lebih jelas, sehingga ditampilkan gambar ini. Yang pertama yaitu kelinearan. Setelah melakukan langkah-langkah yang telah saya sebutkan tadi, maka menghasilkan analisis of variance, model summary, koefisien, regression equation, dan fit and diagnostic for unusual observation, kemudian Darwin-Watson statistik seperti ini. Pada kelinearan ini, plot residual plot Fourier versus fit-nya didapatkan gambar seperti ini. Yang berarti bahwa sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka model ini dapat dikatakan linear, yang berarti asumsi kelinearan dapat terpenuhi. Selanjutnya, E epsilon I sama dengan 0. Setelah kita melakukan langkah-langkah yang pertama tadi yang saya jelaskan sebelumnya, didapatkan resi seperti ini, seperti pada tabel ini. Dari resi ini, kita akan melihat apakah sigma EI sama dengan 0 atau tidak. Berdasarkan hasil resi yang saya dapatkan, hasil perhitungan diperoleh sigma EI sama dengan min 0,000, yang berarti asumsi E
epsilon I sama dengan 0 dapat terpenuhi. Kemudian kesamaan variansi. Didapatkan plot residual plot Fourier versus speed-nya seperti gambar ini. Sisaan terlihat tersebar secara acak dan tidak memiliki pola khusus. Maka, model dapat dikatakan linear, berarti hal ini dalam kesamaan variansi asumsinya dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu kenormalan galat. Ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencari kenormalan galat. Yang pertama yaitu pilih stat, kemudian kedua basic statistik, yang ketiga normality test, kemudian yang keempat mengisi variabel. Langkah-langkahnya supaya lebih jelas dapat dilihat pada gambar ini. Setelah kita melakukan langkah-langkah ini, maka didapatkan probability plot of Ricci, yaitu seperti gambar ini. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa jika kita menggunakan alfa 0,05 didapatkan P sama dengan 0,096. Karena P-nya besar dari 0,05, maka terimahan 0. Hal ini berarti galat berdistribusi normal dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu sampel acak. Menurut Sembiring, tidak ada cara memeriksa apakah teruk diambil acak atau bukan. Hanya pelakunya atau yang mengambil teruk tersebut yang tahu tentang hal itu. Kalau teruk tidak diambil secara acak, maka nasi sudah menjadi bubur. Tidak ada usaha apapun yang dapat dilakukan untuk menjadikannya acak. Selanjutnya yaitu galat tidak berkorelasi. Rentangan nilai statistik D Durbin-Watson menurut Sembiring yaitu sebesar D besar dari 0, kecil dari 4. Jika nilai D dekat ke 0, maka diindikasikan ada autokorelasi positif. Jika nilai D statistik dekat ke 2, maka diindikasikan tidak ada autokorelasi. Kemudian, jika nilai D statistik dekat ke 4, maka diindikasikan ada autokorelasi negatif. Dari data yang telah diinputkan, saya mendapatkan Durbin-Watson statistiknya sebesar 2,12705. Sehingga dapat disimpulkan bahwa D statistik dekat kedua. Hal ini berarti asumsi galat tidak berkorelasi dapat terpenuhi. Berarti dari 5 langkah tadi dapat disimpulkan bahwa kelinearannya dapat terpenuhi, kemudian E epsilon I sama dengan 0 terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi normal terpenuhi, dan galat tidak berkorelasi dapat terpenuhi. Selanjutnya yaitu transformasi. Pada transformasi ini, setelah kita melakukan langkah-langkah sebelumnya, maka didapatkan residual plot Fourier, yaitu ada normal probability plot versus fit, histogram, dan versus order. Dari gambar ini dapat disimpulkan bahwa kelinearan terpenuhi, E epsilon I sama dengan 0 terpenuhi, kesamaan variansi terpenuhi, galat berdistribusi normal terpenuhi, galat tidak berkorelasi terpenuhi, sehingga tidak diperlukan transformasi pada data. Selanjutnya, pembentukan modal terbaik. Dalam pembentukan modal terbaik ini, ada 4 metode yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu metode seleksi maju atau forward selection. Yang kedua, metode seleksi mundur atau backward elimination. Yang ketiga, metode penyisihan atau stepwise. Yang keempat, metode semua kombinasi yang mungkin. Kita masuk kepada metode yang pertama, yaitu metode seleksi maju atau forward selection. Ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk metode seleksi maju atau forward selection ini. Yang pertama yaitu pilih start, kemudian pilih regression, kemudian regression lagi, kemudian pilih fit regression model. Yang kedua, isi respon berupa Y dan continuous predictor berupa X1, X2, X3, X8, dan X10. Kemudian pilih stepwise. Lalu pada pilihan stepwise ini ada beberapa pilihan yang dapat kita pilih. Karena kita menggunakan metode seleksi maju atau forward selection, maka kita pilih forward selection.
Selanjutnya yaitu isi alpha to enter. Alpha ini saya menggunakan 0,05, lalu klik OK. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pada software Minitab dapat dilakukan seperti ini untuk supaya lebih jelas seperti yang ada ini. Setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, maka didapatkan output Minitab yaitu analysis of variance, model summary, coefficient, regression equation, dan fit and diagnostic for unusual observation seperti ini. Di sini dapat kita lihat bahwa analysis of variance dari metode seleksi maju forward selection ini didapatkan p-value-nya 0,000. Dan model summary, di model summary ini kita mendapatkan S3,27652, R-SQ 75,35%, kemudian R-SQ ADC 73,98%, R-SQ Prat 65,75%. Dan mendapatkan model regresi Y sama dengan 33,44 dikurang 0,04657 X1. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu metode seleksi mundur atau backward elimination. Ada pula langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk metode ini. Yang pertama yaitu pilih start, kemudian regression lagi, kemudian pilih fit regression model. Yang kedua, mengisi respon berupa Y dan continuous predictor berupa S1, S2, S3, S8, S10. Kemudian yang ketiga, pilih stepwise. Dalam stepwise ini juga terdiri dari beberapa pilihan. Karena kita menggunakan metode seleksi mundur atau backward elimination, maka kita pilih backward elimination ini. Kemudian, isi alpha to enter, yaitu saya menggunakan 0,05, lalu klik OK. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada gambar ini, supaya lebih mengerti atau lebih mudah untuk dipahami dalam melakukan atau dalam menggunakan metode seleksi mundur atau backward elimination. Setelah kita melakukan langkah-langkah tersebut, maka didapatkan analysis of variance, model summary, coefficient, regression equation, sama fit and diagnostic for unusual observation seperti ini. Hampir sama dengan metode seleksi maju atau forward selection. Analysis of variance ini menghasilkan p-value-nya 0,000. Tadi pada metode seleksi maju atau forward selection itu di sini yang di store ini ada regression X1. Sedangkan di metode seleksi mundur atau backward elimination di sini diperoleh yaitu X3. X3 ini. Kemudian model summary-nya dapatkan ini. Koefisiennya ini dan regression modelnya atau model regresinya Y sama dengan 34,47 dikurang 0,06637 X3. Selanjutnya yaitu metode penyisihan atau stepwise. Ada pula langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membentuk metode ini. Pertama yaitu pilih start, kemudian regression lagi, kemudian pilih fit regression model. Yang kedua isi respon yaitu Y, dan continuous predictor itu S1, S2, S3, S8, S10. Kemudian pilih stepwise, lalu pilih stepwise lagi. Karena kita menggunakan metode penyisihan atau stepwise, maka dipilih stepwise. Kemudian isi alpha to enter, saya menggunakan 0,05 sama seperti metode sebelumnya. Kemudian klik OK. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini langkah-langkah pada software Minitab untuk lebih jelasnya. Kemudian dari output Minitab kita menghasilkan ini ada analysis of variance, model summary, coefficient, regression equation, fit and diagnostic for unusual observation. Metode penyisihan atau stepwise yang saya dapatkan sama hasilnya dengan metode seleksi maju atau forward selection. Kemudian masuk kepada metode yang terakhir, yaitu metode semua yang mungkin. Dari tabel semua kombinasi ini, ada 5 kelompok.
Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Untuk kelompok A ini terdiri dari satu variabel, sehingga kombinasi peubahnya ada 5. Yang pertama itu X1, kedua X2, ketiga X3, keempat X8, yang kelima X10. Dari kelompok A ini didapatkan yaitu modal terbaiknya, R kuadratnya yaitu 75,35%, R kuadrat ADJ-nya ini 73,98%. R kuadrat sama R kuadrat ADJ ini kita lihat dari nilai yang paling tinggi. Sedangkan untuk S kuadrat ini kita lihat untuk nilainya yang paling kecil. Di sini S kuadrat ini yang paling kecil pada kelompok A yaitu pada nilainya yaitu 10,736. Berarti pada kelompok A ini didapatkan modal terbaik pada kelompok A1. Kemudian pada kelompok B, yaitu terdiri dari 2 variabel, sehingga kombinasi peubah pada kelompok ini terdiri dari 10 kombinasi. Yang pertama yaitu X1, X2, kedua X1, X3, ketiga X1, X8, keempat X1, X10, yang kelima X2, X3, keenam X2, X8, ketujuh X2, X10, ke-8 X3, X8, yang ke-9 X3, X10, dan ke-10 X8, X10. Dari 10 kombinasi ini didapatkan R kuadrat paling tinggi yaitu ada 75,91% pada B1, kemudian 75,49% pada B4, dan R kuadrat ADJ-nya pada A1 juga yaitu sebesar 73,07%, kemudian pada B4 72,60%. Dan S kuadrat ini jika dilihat pada tabel ini yaitu yang paling kecil didapatkan yaitu 11,108, yaitu pada B1. Sehingga modal terbaik pada kelompok B ini diperoleh pada kelompok B1. Kemudian pada kelompok C. Kelompok C ini terdiri dari 3 variabel, sehingga menghasilkan 10 kombinasi peubah juga. Yang pertama ada X1, X2, X3, yang kedua X1, X2, X8, yang ketiga X1, X2, X10, keempat X1, X3, X8, yang kelima X1, X3, X10, keenam X1, X8, X10, ketujuh X2, X3, X8, ke-8 X2, X3, X10, yang ke-9 X2, X8, X10, dan yang terakhir X3, X8, X10. Dari tabel ini dapat kita lihat bahwa R kuadrat yang paling besar atau paling tinggi yaitu 76,07% pada C2, kemudian 76% pada C1. Sedangkan untuk R kuadrat ADJ-nya yaitu yang paling tinggi 71,58% pada C2 juga, dan ini mendapatkan juga 71,50% pada C1. Sedangkan S kuadrat terkecil diperoleh yaitu pada C2 juga, yaitu 11,723%. Sehingga pada kelompok C ini modal terbaiknya yaitu pada kelompok C2. Selanjutnya yaitu kelompok D dan kelompok E. Kelompok D ini terdiri dari 4 variabel, sehingga menghasilkan 4 kombinasi peubah. Yang pertama itu ada X1, X2, X3, X8, yang kedua X1, X2, X3, X10, yang ketiga X1, X3, X8, X10, keempat X2, X3, X8, dan X10. Pada kelompok D ini diperoleh R terbesarnya yaitu sebesar 76,52% pada kelompok D4. Kemudian untuk R kuadrat ADJ juga pada D4 sebesar 70,26%. Kemudian kelompok E. Kelompok E ini terdiri dari 5 variabel, karena saya hanya menggunakan 5 variabel saja, sehingga hanya menghasilkan satu kombinasi peubah, yaitu X1, X2, X3, X8, dan X10. Dengan R kuadrat 76,57%, R kuadrat ADJ-nya 68,20%, kemudian S kuadrat 13,118. Sehingga dari tabel semua kombinasi yang tadi, dari banyak kombinasi peubah tadi, dapatkan persamaan yang terbaik.
Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada kelompok A yaitu modal terbaiknya didapatkan pada kelompok A1, kemudian pada kelompok B yaitu B1, pada kelompok C C2, pada kelompok D D4, dan pada kelompok E E1. Sehingga untuk modal terbaik dari kesemua kombinasi tadi didapatkan, yaitu kita lihat dari R kuadrat ADJ, S kuadrat, dan CP. Pada R kuadrat kita melihatnya R kuadrat yang paling tinggi untuk memperoleh modal terbaik. Sehingga pada tabel ini R kuadrat yang paling tinggi didapatkan yaitu pada 76,57% pada I1 dan pada D4 juga 76,52%. Saya memilih dua R kuadratnya karena angkanya ini hampir berdekatan. Kemudian pada R kuadrat ADJ, angka yang paling tinggi yaitu 73,98% yang diperoleh pada kelompok A1. Kemudian S kuadrat. S kuadrat ini dilihat dari itu angka yang paling kecil. Sehingga pada S kuadrat ini diperoleh angka yang paling kecil yaitu 10,736 pada kelompok A1, 10,736, kemudian pada B1 11,108. Kemudian CP. CP ini diperoleh atau dilihat yaitu dengan angka yang paling kecil juga sama dengan S kuadrat. Sehingga angka paling kecil di sini itu 2 dan ada 3. Dari kelima kelompok ini yang memenuhi syarat yang paling banyak, sehingga itulah yang akan menjadi modal terbaik. Pada kelompok ini, A1 ini memenuhi syaratnya itu 3 dengan R kuadrat ADJ, S kuadrat, dan CP-nya yang terbaik. Kemudian pada B1 itu hanya S2 kuadrat dan CP. Sehingga dari tabel persamaan terbaik ini didapatkan model yang terbaik itu yaitu kelompok A1 karena A1 yang banyak memenuhi syaratnya dengan persamaan regresi atau model regresinya 33,44 dikurang 0,04657 X1. Berdasarkan yang saya sebutkan atau saya jelaskan tadi, yaitu metode seleksi maju didapatkan model regresinya Y sama dengan 33,44 dikurang 0,04657 X1. Yang kedua, metode seleksi mundur atau backward elimination, yaitu Y sama dengan 34,47 dikurang 0,06637 X3. Kemudian metode penyisihan atau stepwise, model regresinya Y sama dengan 33,44 dikurang 0,04657 X1. Dan yang terakhir itu metode semua kombinasi yang mungkin. Pada metode semua kombinasi mungkin ini, modal yang direkomendasikan yaitu Y sama dengan 33,44 dikurang 0,04657 X1, di mana variabel Y dipengaruhi oleh X1. Baiklah, dari penjelasan saya sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa pada matriks plot itu regresi linear dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara Y dengan X1, S2, S3, S8, dan X10. Kemudian diperoleh model regresi Y sama dengan 27,2 dikurang 0,0167 X1 ditambah 0,0504 X2 dikurang 0,063 X3 ditambah 0,054 X8 dikurang 0,00159 X10. Dan didapatkan R kuadrat sebesar 76,57% dari seluruh variasi total Y yang diterangkan oleh X1, S2, S3, S8, dan S10. Sedangkan untuk uji signifikansi model dapat disimpulkan bahwa X1, S2, S3, S8, S10 secara bersama-sama mempengaruhi Y. Kemudian, terdapat satu hubungan linear antara respon Y dengan sebarang variabel regresor X1, S2, S3, S8, dan X10. Kemudian, kesimpulan untuk uji signifikansi koefisien regresi secara parsial, yaitu X1, S2, S3, S8, dan S10 tidak mempunyai kontribusi terhadap Y, yang berarti koefisien regresi 1, 2, 3, 8, dan 10 tidak signifikan dengan taraf kesalahan 5%. Kemudian, pada transformasi, tidak diperlukan transformasi pada data, karena uji asumsi klasik sudah terpenuhi semuanya, maka tidak diperlukan transformasi lagi.
Kemudian untuk kesimpulan pada pembentukan model terbaik, didapatkan metode seleksi maju atau forward selection dengan model regresi Y sama dengan 33,44 dikurang 0,046571. Kemudian metode seleksi mundur atau backward elimination Y sama dengan 34,47 dikurang 0,06637 S3. Kemudian metode penyisian stepwise model regresinya Y sama dengan 33,44 dikurang 0,046571 sama dengan metode seleksi maju atau forward selection. Kemudian metode semua kombinasi yang mungkin, model yang direkomendasikan adalah Y sama dengan 33,44 dikurang 0,04657 X1, di mana variabel Y dipengaruhi oleh X1. Baiklah, demikianlah presentasi untuk tugas proyek analisis regresi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.